Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan program Sekolah Rakyat akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang. Program pendidikan alternatif ini menyasar masyarakat kurang mampu di berbagai daerah dan akan dibuka serentak di 63 titik lokasi yang sudah siap sarana dan prasarananya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Sosial dengan membahas anggaran 2025 khususnya untuk mendukung program Sekolah Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 7 Juli lalu. Gus Ipul menyebutkan pembelajaran awal akan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik, disusul masa orientasi yang berlangsung selama 1 hingga 3 bulan sesuai kebutuhan. Program ini akan dievaluasi secara harian mengingat Sekolah Rakyat merupakan rintisan baru. Untuk tahap awal, program menyasar 9.700 siswa di 100 titik. Pemerintah juga membuka potensi tambahan 100 titik baru untuk tahun 2025 yang diperkirakan bisa menampung 10.000 siswa tambahan. Saifullah menyebutkan lokasi sekolah rakyat tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke, termasuk Papua, Aceh, Maluku, dan Kalimantan. Namun sekitar 40% lokasi berada di Pulau Jawa. Wakil Menteri dan juga jajaran Kemensos fiskal yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi. Lantas apa kata warga soal sekolah rakyat? Berikut laporan jurnalis Metro TV Amelia Narasoma dan Alan Indra dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Pemirsa, pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan jelang pembukaan sekolah rakyat yang nantinya akan ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Lalu siapa saja yang menjadi target pendidikan dari sekolah rakyat ini dan juga apa saja yang akan diberikan oleh pemerintah dan siapa saja tenaga pendidiknya untuk pembukaan dari sekolah rakyat ini tentunya akan dimulai pada Juli 2025 dan juga akan dibuka sekitar 100 sekolah rakyat untuk tahapan 1 dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua, Anda dapat melihat di grafis sebelah kanan saya ini siapa saja nantinya yang akan menjadi murid sekolah rakyat ini, yaitu peserta didik sekolah rakyat ini merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga miskin dan juga miskin ekstrim dengan tingkat kesejahteraan paling rendah tentunya. Mereka ini dipilih secara selektif dan juga melalui proses seleksi yang adil dan transparan serta telah mendapatkan izin resmi dari orang tua mereka karena basis pendidikannya nanti akan bersistematis secara asrama ataupun boarding school. Dengan pendekatan ini nantinya sekolah rakyat ini memastikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak ini dapat tersalurkan dengan baik dan juga tepat sasaran. Lalu di slide ketiga Anda dapat melihat siapa sih gurunya atau tenaga pendidiknya nanti yang akan disediakan oleh pemerintah, yaitu tenaga pendidik di sekolah rakyat ini dipilih dengan standar kualitas tinggi tentunya dan berasal dari berbagai jalur penugasan resmi, yaitu yang pertama ada guru ASN yang ditugaskan oleh pemerintah dan juga guru P3K penuh waktu yang sudah ditempatkan sesuai dengan regulasi. Lalu selanjutnya guru P3K paruh waktu untuk mendukung fleksibilitas kebutuhan pengajaran dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang diseleksi sebagai calon guru baru. Lantas dengan komposisi guru yang profesional dan berkomitmen, sekolah rakyat ini menjamin proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan sosial. Lantas bagaimana pendapat masyarakat terkait jelang pembukaan dari sekolah rakyat? Berikut untuk Anda. Ibu Tari, aku mau nanya nih, apa sih yang diketahui tentang sekolah rakyat? Kebetulan belum terlalu tahu banget, tadi baru pas Mbak jelasin, tapi kalau memang ada ya bagus banget sih. Yang tadi kayak Mbak bilang itu kayak memang buat memutus rantai kemiskinan, jadi kayak semuanya merata ke bagian sekolah gitu. Apakah berdampak signifikan nantinya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia? Harusnya sih berdampak ya, karena kan sampai sekarang pun masih banyak banget yang belum sekolah, walaupun sekolah negeri gratis tetap, tapi masih banyak yang belum kebagian sekolah, belum dapat sekolahnya gitu. Bagus sih harusnya. Nggak terlalu tahu detail ya, tapi kalau dari bahasanya sekolah rakyat kan kelihatan bahwa ini tujuannya untuk membuat anak-anak bisa sekolah semua. Seperti tujuan yang kita menuju negara maju lah, bahwa
semua individu berhak sekolah setidaknya 12 tahun pertama. Harusnya iya ya, tapi secara teori. Secara prakteknya saya nggak tahu apakah ini dimanfaatkan secara baik atau enggak. Kalau misalnya dimanfaatkan secara baik, saya yakin ini akan signifikan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah, setidaknya sampai lulus SMA. Tapi persoalannya adalah kalau seperti halnya kebanyakan yang terjadi di negara kita, tidak tidak transparan, tidak signifikan, ya jadinya ya penuh dengan tanda tanya. Nah pemirsa, tentunya banyak sekali masyarakat yang memberikan harapan besar, menaruh harapan besar terkait program pemerintah dalam sekolah rakyat ini. Diharapkan nantinya dapat secara merata tersalur dan juga tepat sasaran kepada anak-anak yang memang membutuhkan, agar nantinya cita-cita pemerintah dalam menyalurkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim ini dapat memberikan hasil yang luar biasa dan juga memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dari Jakarta, Amelina Rasoma, Alan Indra, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.